Ya, saya akan menjelaskan pertanyaan satu, menjelaskan tentang bagaimana suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Ya, suku bunga adalah harga yang jika naik maka masyarakat juga dengan enggan meminjam ke bank. Maka itu yang membuat masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap ekonomi, sehingga juga masyarakat enggan meminjam ke bank. Seperti itu. Selanjutnya tentang tarif barir dan non barir. Ya, tarif barir adalah suatu kebijakan perekonomian terhadap barang, baik itu barang produksi dalam negeri maupun dari selanjutnya mengenai di dalam negeri, dari ancaman barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik, mengerahkan, serta pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk ke dalam untuk dipakai dan dikonsumsi habis di dalam negeri. Non tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Seperti itu tarif barir dan non barir. Ya, selanjutnya tentang instrumen kebijakan ekonomi internasional. Satu kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Berikutnya kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintahan terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa atau lalu lintas jangka panjang. Yang terakhir, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan grants, pinjaman, utang, loans, bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan dan lain-lain. Seperti itulah tarif instrumen kebijakan ekonomi. Selanjutnya perekonomian terbuka. Menurut saya perekonomian terbuka itu adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional yang mau diekspor, bisa diimpor, dan dalam itu ada jasa serta modal dengan negara-negara lain, artinya terbuka dengan negara-negara lain, bekerja sama seperti Indonesia, pembuatan membeli
pesawat atau bagaimana, itu adalah sebuah negara terbuka, ekonomi yang terbuka. Baik, yang kelima, faktor yang menghambat dalam proses pembangunan. Bisa satu, perkembangan penduduk terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan. Beberapa faktornya ialah kemampuan masyarakat untuk menciptakan tabungannya, corak penanaman modal yang akan dilakukan. Berikutnya masalah pembatasan pendapatan. Bisa juga faktor perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian dualistik adalah perekonomian yang membedakan pembangunan sektornya. Bagaimana dibilang, sektor industri lah, atau ada juga menafsirkan aliran ekonomi yang memajukan perekonomian kota, baik dengan mengesampingkan perekonomian di pedesaan. Seperti itulah yang menjadi faktor penghambat proses pembangunan. Terima kasih. Sekian dari saya penjelasan dengan materi atau pertanyaan soal untuk kalimat soal. Berikut dengan nama saya Joyce Raymond Stindal, NPM 19110041.